Ya, Pak Ju. Oke, mantap Pak Juharsa. Terima kasih. Oke, terus di sini saya lihat ada Bu Koni. Bu Koni Monggo lagi dilanjut. gendong anak ya, Bu Koni? Atau gendong cucunya ya? Sambil dengerin webinar, multitasking sekali ya Bu Koni, mantap. Itu Makanya sambil ngomong nih, aduh. itu salah satu pengusaha juga, pendiri Makassar ini lewat 1 Sinergi jam, UKM Indonesia. Makassar sudah 8:30. Baik, saya perkenalkan. Saya Ibu Koni dari Komunitas Sinergi UKM Indonesia. Saya sebagai apa ya Pak Putu ya? Pendiri. Saya dengan Pak Putu adalah pendiri dari Sinergi UKM Indonesia dan sekarang masih berjalan dengan jumlah anggota 200 orang, Mbak. Terima kasih sudah difasilitasikan ini. Semoga bermanfaat. Usaha saya sendiri sekarang ini lagi saya off-kan karena berhubungan dengan makanan minuman ya. Saya supplier sekaligus catering. Itu saja Mbak Mas. Sekarang saya masih di Makassar, belum ke Jakarta. Oh, begitu. Oke. Oke, terima kasih Bu Koni. Sama-sama. Oke. Terus kita ke Mbak Diana, kita ada 17 orang. Ini saya tanya Mbak Diana mungkin terakhir ya, habis itu kita langsung mulai aja gimana ya. Oke, Mbak Diana, apa kabarnya Mbak Diana? Alhamdulillah baik. Mbak Diana lagi bisnis apa nih Mbak sekarang? Bisnis apa ya? Cuman ini aja, kecil-kecilan aja, jualan di online. Oh, kayak di Shopee, Tokopedia gitu ya? Iya. Oh, oke. Jualan apa tuh Mbak? Jualannya jualan biasa, jualan pakaian aja, pakaian anak sama bumbu-bumbu. Oh, oke. Pakaian anak sama bumbu. Oke, berarti makanan sama pakaian ya? Iya. Oke. Terima kasih Mbak Diana. Kalau Bu Sumi Sama-sama. Bu Sumi ini baru online juga nih. Bu Sumi ini gimana nih? Di Pondok Gede, Cipayung, Jakarta Timur. Oh, oke. Pondok Gede gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah ya. Ya. Bu Sumi ini lagi ini anak juga ya? Iya, lagi. Oke. Bu Sumi ini bisnisnya apa, Bu? Ayam geprek. Oke, ayam geprek. Wah, mantap sekali ya. Jadi Ibu Sumi ini jualan di toko gitu atau di online atau gimana nih? Atau delivery? Kecamatan. Oh, berarti langsung gitu ya, Bu ya? Langsung Oke, langsung ke customer. Oke, bagus. Gimana pandemi, Bu? Penghasilannya apakah masih banyak yang beli atau gimana? Oke, terima kasih Bu Sumini. Oke. Terima kasih banyak atas perkenalannya Pak Juharsa, Bu Koni, Bu Diana, dan Bu Sumini. Oke, buat yang mungkin lagi nggak ngomong bisa di-mute aja ya, karena takutnya ganggu pas lagi presentasi. Halo? Oke, dengar suara saya kan ya Pak, Bu? Dengar baik, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau share screen dulu. Oke, bentar ya. Oke, so ini jadi slide saya. Oke, jadi cara buat website gratis untuk jualan online dengan wix.com ya. Webinar series Aspek Indonesia dengan UKM. Oke. Jadi malam ini insya Allah kita akan membahas mengenai, sebenarnya saya ingin pengenalan dulu
apakah itu website, manfaat website, dan kenapa Wix.com, bagaimana cara membuat website di Wix.com gitu. Jadi nanti terakhir kita akan demonstrasi dengan Wix.com. Saya harap Bapak Ibu mungkin kalau ada HP atau laptop atau komputer bisa dipakai untuk demonstrasi ya nanti di akhir presentasi. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu website? Nah, website itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan halaman ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini saya ada bentar. Saya ada es krim, ada kue gitu ya. Terus ada es krim di atasnya. Dan ini juga ada es krim dengan banyak bunga-bunga ya, bunga-bunga hiasan gitu di kue pernikahan gitu ya. Ini adalah salah satu contoh contoh website kue gitu ya. Jadi sebenarnya website itu apa sih? Website itu adalah seperti yang Bapak Ibu pasti sering banget lihat website ya. Website mungkin koran online kayak kompas.com, detik.com, atau mungkin website kayak Shopee, Tokopedia gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu jualan online pasti sering banget kan. Atau mungkin buka website jualan UKM yang lain gitu. Sebenarnya intinya website itu adalah kumpulan halaman yang terdiri dari yang ada di domain di internet. Dan di mana ketika kita klik domain di internet itu misalnya domain itu contohnya adalah seperti .com, Bapak Ibu, atau mungkin .org. Yang terkenal biasanya kalau buat jualan .com ya. Ya, Teh, kalau buka, ini speaker kamu langsung di. Dan itu adalah halaman depan. Jadi biasanya kita akan buka langsung di halaman depan sesuai dengan URL websitenya gitu. Oke. Dan ini kenapa saya nggak bisa close ya? Oke, unsur-unsur website. Nah, unsur-unsur website sebenarnya apa aja sih gitu ya? Website itu sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada domain. Domain itu seperti bisa dibilang merek website ya. Jadi kalau domainnya terkenal, domainnya bagus, pasti orang bakal langsung tertarik gitu membuka website Bapak Ibu gitu. Contohnya yang tadi seperti saya bilang ada .com, ada .org, ada macam-macam lah ya. Yang kedua itu ada namanya hosting. Jadi hosting itu adalah tempat untuk istilahnya menyimpan data-data website kita. Jadi kalau kita di website kita ada yang namanya tulisan, ada yang namanya gambar, ada yang video, itu semua tersimpan di hosting. Nah, yang ketiga, konten. Konten itu pastinya setiap website tergantung jualannya ya. Kalau jualannya baju, ya isinya adalah baju. Kalau jualan makanan, isinya makanan gitu. Kalau ini yang saya contohin ini adalah jualan tas. Jadi isinya adalah produk-produk tas. Oke. Dan ini adalah contoh-contoh domain. Oke. Contohnya adalah .com, .id, ya, .xyz, misalnya .co.id, .site, .online, .org, .net, gitu. Jadi kalau kayak misalnya blibli.com, itu berarti dia beli domainnya itu .com, Bapak Ibu ya, itu paling populer gitu. Dan harganya juga beda-beda nih. Jadi kalau misalnya ini saya ambil dari hostinger.com, setiap domain punya harganya masing-masing. Kalau yang .com ini harganya harus 25.000. Kalau yang .id itu biasanya pasti langsung tahu kita dari Indonesia ya. Jadi itu harganya adalah 200.000 gitu ya. Nih. Kalau misalnya mau bikin domain sendiri bisa. Ini paling murah, nggak murah banget sih ya. Tapi 18.000 ya. .co.id juga harganya beda lagi 275.000, paling mahal ya. .net juga beda lagi 155.000. .org biasanya organisasi, komunitas atau lembaga
seperti aspek.com, aspek.org itu kan biasanya pakai org ya, atau nama sekolah, nama organisasi, nama macam-macam lah ya. Yang jelas, yang pasti seperti komunitas, lembaga gitu. Pasti belakangnya adalah .org. .online juga ada, ini tidak terlalu terkenal, jadinya harganya murah, dan juga .site. Oke. Jadi bisa dibilang kalau mau jualan misalnya nih kayak Ibu Sumini, tadi kan jualannya ayam geprek ya. Jadi misalnya mau bikin website, judulnya URL-nya adalah www.ayamgepreksumini.com gitu. Jadi nanti selain bisa beli lewat Bu Sumini, bisa juga tuh beli lewat website online gitu ya. Oke, dan kita ke bawah. Oke, contoh hosting. Aduh, ini kayaknya kalau udah di-annotate nggak bisa dihapus ya. Oke, contoh hosting. Oke, tadi kan ini contoh domain ya. Domain tuh yang pertama tadi kan website tuh ada 3 unsur. Yang pertama adalah domain yang belakangnya itu ya, Bapak Ibu, ada .com, .org, .id, .net gitu ya. Itu seperti bisa dibilang merek website gitu. Nah, yang kedua adalah hosting, tempat kita menyimpan data-data kita di website kita. Jadi hosting itu juga ada macam-macamnya gitu ya. Seperti contohnya yang kita akan bahas adalah wix.com gitu ya. Dan sebentar ya Bapak Ibu, saya mau menghapus. Oke. Oke, alright. Oke. Nah, jadi wix.com, ada juga HostGator, ada GoDaddy gitu ya. Dan ada Bluehost. Nah, setiap hosting ini macam-macam nih paketnya, Bapak Ibu. Ada yang menawarkan misalnya kecepatannya 100 Mbps gitu, atau juga ditambah dengan storage-nya bisa nyimpan datanya tuh sebanyak 10 giga gitu. Itu tergantung paketnya juga gitu, dan harganya juga berbeda-beda. Nah, ini contohnya nih, kalau kayak wix.com itu harganya dari free, dari gratis sampai $500 per bulan. $500 itu sekitar berapa ya? 15 juta atau mungkin 25 juta gitu ya. Jadi lumayan mahal, tapi biasanya kalau makin mahal itu makin banyak fitur-fitur yang bisa kita dapatkan gitu. Seperti ini juga bandwidth-nya dari 500 MB sampai unlimited. Dan storage-nya kita bisa nyimpen tuh data-data kita di website kita tuh dari mulai 500 mega sampai 50 giga. Berarti banyak banget ya 50 giga ya. Tapi nggak sebanding sama Bluehost. Bluehost ini juga salah satu hosting terkenal. Itu sampai bisa unlimited gitu ya. Cuma harganya bahkan lebih murah daripada wix.com gitu ya. Oleh karena itu, makanya orang juga banyak yang menggunakan website mereka dengan hostingnya di Bluehost. Oke, yang ketiga adalah GoDaddy. GoDaddy itu ini juga udah lama banget, hosting yang salah satu yang terlama di dunia. Dan mereka juga punya storage-nya itu juga sampai unlimited gitu. Dan harganya juga sedikit lebih murah daripada Bluehost gitu. Saya sebelumnya pernah pakai hosting di GoDaddy juga, dan waktu itu saya langsung mau cancel gitu ya, batalin gitu, karena baru on, cuman ternyata ada kesalahan atau gimana, jadi kita harus ganti hosting, dan kita bisa langsung nelfon aja nih ke customer service-nya GoDaddy, kayak Bapak Ibu nelfon customer service Telkomsel gitu misalnya ya, dan itu mereka kan di Amerika ya. Jadi alhamdulillah mereka responnya sangat cepat gitu ya, customer service-nya sangat cepat, dan jadi bisa langsung di cancel deh tuh saya punya website hosting. Dan saya akui GoDaddy untuk pelayanan customer-nya sangat bagus.
Yang terakhir adalah HostGator. HostGator ini juga dia punya harga juga jauh lebih murah ya, cuman nggak free kayak Wix.com. Dan itu storage-nya juga unlimited. Banyak juga orang yang pakai HostGator. Oke, jadi selain domain, hosting, tadi yang terakhir adalah apa Bapak Ibu? Yaitu konten ya. Nah, konten ini adalah, bentar saya menghapus. Oke. Konten ini ya tadi ya Bapak Ibu tergantung dari bisnis Bapak Ibu. Tapi emang nggak selalu soal jualan ya. Jadi kalau misalnya nih Pak Eri misalnya mau buat website tentang dirinya Pak Eri gitu untuk portfolio atau mungkin CV atau resume gitu ya, bisa banget buat juga di Wix.com. Jadi nggak cuma untuk jualan, jadi bisa juga untuk jualan diri kita. Misalnya kalau misalnya kita bekerja sebagai seorang penulis, seorang konsultan gitu ya, konsultan. Jadi kita memakai namanya CV online ya. Jadi orang-orang bisa langsung menghubungi kita lewat website kita. Dan ini yang kedua contohnya adalah misalnya perusahaan IT gitu ya, buat kontennya tentang perusahaan IT gitu. Biasanya sih yang bikin website itu adalah anak IT gitu ya di kantor. Jadi mereka harus bikin website, disuruh gitu sama bosnya buat perusahaan mereka gitu. Dan yang ketiga misalnya contohnya ini makanan nih, kayak es krim gitu ya. Dan terus habis itu kayak ini tas yang tadi saya juga udah bilang. Dan juga yang terakhir adalah kue gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi Mbak Diana ya yang jualan baju sama bumbu ya. Jadi bisa tuh Mbak Diana masukin ke website gitu. Jadi nanti ada menu untuk jualan baju gitu ya. Produknya isinya baju doang. Nanti menu lainnya isinya bumbu aja gitu. Jadi berbeda-beda dan tetap satu website gitu ya. Oke. Dan yang seterusnya, jadi ada jenis-jenis website ya. Nah, kalau tadi kan ini konten ya, konten tuh isinya gitu Bapak Ibu ya. Jadi isinya bisa macam-macam, mau isi soal cerita Bapak Ibu sehari-hari, kayak blog gitu, atau mungkin fotografi, tentang hobi gitu ya, atau tentang makanan, jualan Bapak Ibu, atau tentang diri Bapak Ibu, untuk CV atau resume. Nah, konten ini isi dari websitenya nggak beda jauh sama jenis-jenis website ya. Jadi intinya jenis-jenis website ada 3 ya Bapak Ibu. Satu website personal, seperti yang tadi saya udah bilang itu untuk CV ya, kayak resume gitu. Atau mungkin tentang perkenalan diri, kayak gitu-gitu ya. Intinya personal, nggak membahas mengenai perusahaan atau jualan gitu. Dan yang kedua adalah bisnis. Jadi yang seperti Bapak Ibu UKM sekarang mau belajar, Bapak Ibu mau membuat website untuk bisnis Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah blog, di mana kita blog ini jadi lebih banyak sebenarnya lebih ke cerita gitu ya, cerita sehari-hari gitu ya. Dan oke, kalau tadi kita udah bahas mengenai jenis-jenis website, jadi sekarang yang kita mau pakai itu adalah Wix.com. Nah, Wix.com ini Bapak Ibu adalah salah satu jenis dari CMS. CMS ini apa ya? Nah, jadi CMS ini adalah Content Management Software gitu ya. Jadi Content Management Application, Content Management System ya. Jadi kayak Bapak Ibu nih ya, kalau misalnya kan ribet tuh bikin website ya. Kalau misalnya yang benar nih ya, Bapak Ibu bikin website itu tuh harus pakai programming gitu ya, bahasa coding gitu kan, harus dari awal buat linknya seperti ini pakai bahasanya macam-macam, ada JavaScript, ada PHP, macam-macam deh gitu ya.
Jadi kalau mau buat dari awal tuh bakal susah banget, apalagi buat Bapak Ibu yang nggak terlalu mengerti mengenai teknologi informasi gitu kan. Jadi sekarang udah banyak banget yang namanya CMS. Salah satunya adalah si Wix.com. Nah, CMS ini sebenarnya apa sih? Jadi intinya CMS ini kita bisa bikin website tanpa ngerti tentang coding ya. Jadi kita tinggal buat, ngembangin, modifikasi, tinggal ngatur-ngatur doang tuh, pindahin gambarnya ke sini gitu kan. Terus upload gambarnya, ganti teksnya gitu ya. Jadi nggak usah mulai dari awal lagi, udah ada template-nya gitu. Dan si CMS ini bakal langsung buat kita fokus langsung ke desainnya seperti apa, kita mau kontennya bagaimana gitu ya, foto-foto apa yang mau kita upload, tulisannya apa, isinya apa, udah gitu. Jadi kita nggak usah pusing lagi mikirin soal ini saya mau codingnya seperti apa ya, warnanya seperti apa ya, enggak gitu ya. Jadi langsung udah jadi, tinggal kita modifikasi. Nah, jadi si CMS ini ada 2 bagian penting. Yang pertama adalah CMA, yaitu Content Management Application, dan yang kedua adalah CDA. CDA itu Content Delivery Application. Nah, ini agak teknikal dikit ya Bapak Ibu, jadi sekedar pengetahuan Bapak Ibu aja. Kalau misalnya tadi CMA itu bagian yang kita bisa menambah-nambah konten. Jadi misalnya mau nambahin gambarnya gitu kan, atau mau ngubah tulisannya, mau bikin tulisannya tambah besar, tambah kecil, atau mau ganti menunya, bukan jadi misalnya menu ayam geprek, mungkin jadinya baju bayi, kayak begitu ya. Nah, itu yang CMA ya. Yang kedua, CDA, itu adalah atau Content Delivery Application, itu adalah proses yang tidak terlihat nih. Jadi di dalam softwarenya sendiri, di dalam programnya sendiri. Kalau kita pakai Wix.com, di dalam Wix.com-nya sendiri gitu. Itu di internalnya. Jadi kita pakai konten tersebut bisa disimpan dengan baik dan pada akhirnya bisa dilihat oleh publik gitu ya. Itu dari istilahnya namanya engine-nya sendirilah gitu ya. Kalau pakai Wix.com, dan misalnya Weebly, Bapak Ibu ada yang pernah dengar Weebly.com? Nah, itu juga salah satu CMS gitu ya. Atau mungkin Shopify. Shopify juga sekarang lagi hits banget, lagi banyak banget yang pakai Shopify, tapi agak jarang di Indonesia ya. Dan Squarespace juga lumayan gitu, tapi nggak seheboh Wix gitu ya, karena mungkin promosinya nggak segencar Wix.com. Dan Joomla ini waktu zaman saya kuliah dulu terkenal banget ya. Itu banyak banget yang pakai. Ini salah satu pionir CMS dulu banget ya. Sekarang sih udah istilahnya nggak terlalu terkenal lah gitu. Dan yang terakhir nih WordPress juga pasti Bapak Ibu pernah dengar, pasti mungkin ada Bapak Ibu yang juga punya blog atau website di WordPress gitu ya. Karena WordPress juga salah satu yang paling istilahnya paling terkenal juga gitu ya. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh CMS ya Bapak Ibu. Atau bisa dibilang website builder gitu ya. Website builder nih pembangun website yang dimana kita bisa langsung modifikasi. Oke. Nah, kita beranjak ke manfaat website. Sebenarnya apa sih yang manfaat bikin website gitu ya? Apalagi kalau untuk jualan gitu kan. Nah, kalau jualan nih penting banget punya website. Kenapa? Karena kan sekarang zaman online gitu kan, udah zaman digital. Apalagi lagi pandemi gitu kan. Jadi kita kalau punya website, orang bisa langsung nelfon kita dari website kita. Jadi bisa langsung beli deh tuh kan. Jadi kita bisa namanya memperluas jangkauan promosi gitu ya. Nanti orang bisa langsung buka produk kita dari HP, dari laptop gitu kan, dari tablet gitu kan. Jadi sangat-sangat mudah gitu, kayak toko tapi online gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang punya toko di Glodok, toko di Manggarai gitu kan, toko di Tanah Abang. Nah, itu kan tokonya fisik ya. Nah, kalau misalnya website itu tokonya digital online gitu. Jadi sama aja orang datang ke toko kita,
cuman itu lewat HP atau lewat laptop atau komputer. Nah, yang kedua adalah media tanpa batas. Jadi emang kalau website ini kita bisa meraih orang, maksudnya orang dari Amerika gitu ya, dari negara manapun, dari Afrika gitu, bisa melihat produk kita gitu. Jadi bisa beli dari mana aja gitu ya. Jadi nggak ada batasnya lagi deh gitu kan. Bahkan orang di Antartika pun bisa tahu produk kita. Selama ada internet. Oke, dan yang terakhir adalah berbagi cerita dan informasi gitu. Jadi kalau misalnya kita punya produk nih ya Bapak Ibu, itu tuh emang salah satu tipsnya adalah bagaimana membangun brand awareness atau kesadaran akan brand gitu. Misalnya seperti Pak Eri punya jualan madu gitu ya. Gimana sih biar orang-orang tuh pengen beli madu gitu ya, pengen beli madunya Pak Eri tanpa Pak Eri tuh koar-koar tentang ini beli dong madu saya gitu kan. Nah, salah satunya adalah dengan berbagi cerita dan informasi. Jadi berbagi cerita inspiratif gitu kan, mungkin tentang pemakaian madu gitu kan, juga sharing-sharing mengenai madu. Jadi bisa membuat orang sadar, oh ternyata madu itu sangat bermanfaat ya gitu. Dan secara tidak langsung itu akan membuat mereka ingat akan produknya Pak Eri gitu ya. Atau mungkin juga kita bisa memanfaatkan netizen-netizen gitu ya, saran-sarannya mengenai madu, cerita-cerita mereka mengenai madu gitu kan. Jadi itu bisa membangun juga yang namanya brand awareness gitu ya. Dan juga intinya nanti ujungnya adalah ke value gitu ya, value yang akan ditawarkan dari produk kita. Oke, dan kita masuk ke Wix.com nih. Kenapa Wix.com gitu kan? Jadi kenapa sih Wix.com? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Karena Wix.com ini paling mudah untuk digunakan gitu ya. Sebenarnya Weebly.com juga mudah, cuman Weebly itu agak ribet ya buat orang yang mungkin belum pernah buat website sama sekali. Jadi saya sarankan Wix.com. Dan yang kedua juga manajemen situsnya itu bagus, bisa update website dengan cepat. Jadi misalnya kita mau save kita mau simpan apa yang sudah kita ubah di website kita, itu sangat mudah dilakukan dengan Wix.com gitu ya. Dan yang ketiga adalah keamanan. Jadi sangat aman untuk menggunakan Wix.com karena kalau misalnya kita pakai Wix.com nih, kita nggak bisa edit inti fungsionalitas dari software alias dari website itu. Jadi nggak bisa dihack sama orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang nih masuk ke database kita gitu ya, dia nggak bisa ngubah istilahnya dalam intinya si website tersebut. Jadi nggak bisa ngehack juga data-data kita gitu. Jadi sangat aman untuk digunakan gitu ya. Oke, paketnya apa aja nih gitu ya. Jadi kalau misalnya Wix.com nih, paketnya macam-macam. Ada yang gratis gitu ya, tapi bakal ada namanya iklan ya, atau Wix Ads. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen buat yang biasa aja dulu deh, nggak apa-apa, bisa pakai yang gratis gitu ya. Cuman emang bakal ada iklan dari Wix Ads gitu ya. Ya biasalah, itu juga cara mereka mencari uang dengan memakai iklan di website yang gratis gitu ya. Tapi yang gratis ini nggak termasuk nama domain ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya domain sendiri, pengen domain yang kayak .com atau .id itu lain lagi harganya. Oke, dan yang kedua koneksi dengan domain. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen koneksi nih .com Bapak Ibu sama website yang Wix, itu gimana? Nah itu bisa juga bayar $5. $5 atau sekitar 75.000 ya per bulan gitu. Tapi ini nggak ada di semua negara. Dan yang ketiga ada combo. Combo ini bisa dibilang cukup sangat murah meriah ya. $14 aja ya. 75.000 ya, 80.000
itu bisa buat website profesional yang sederhana. Jadi intinya nggak ada iklan. Apa cinta? Oke, jadi intinya nggak ada iklan dan storage-nya juga lumayan yang dikasih sama Combo. Jadi kalau Bapak Ibu pengen punya website Wix, website UKM Bapak Ibu yang nggak ada iklan dan ada storage-nya alias bisa nyimpan data-data yang cukup banyak, bisa pakai paket yang combo ya. Dan yang terakhir adalah unlimited atau $18. Ini buat Bapak Ibu yang perlu banyak storage bisa sampai 10 giga ya. Dan yang terakhir adalah business and e-commerce. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen kayak misalnya nih punya bisnis hotel gitu ya, atau bisnis yang perlu buat booking-booking gitu ya, itu bisa banget pakai yang business and e-commerce. Jadi kayak third party dari si Wix.com ini. Jadi nanti bisa langsung dibikinin website yang buat kayak hotel dengan berbagai macam bookingnya dan harganya dan segala macamnya. Oke, so jadi sekian pengenalan mengenai Wix.com. Sekarang saya mau masuk ke demonstrasi. Sebelumnya saya mau tanya dulu apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai pengenalan tadi Wix.com atau kita langsung masuk aja ke buat websitenya? Langsung masuk aja ya. Kita sekarang udah ada 33 orang, ya lumayan banyak ya. Oke. Jadi sekarang aja langsung saya masuk ke buat websitenya ya. Ya silahkan kalau ada pertanyaan mungkin. Atau Bapak Ibu mau siapin komputernya dulu atau HP-nya dulu gitu ya, atau tabletnya. Kalau misalnya pakai laptop berarti harus di-minimize Zoom-nya, sekalian buka juga di Chrome atau mungkin Mozilla untuk Wix.com-nya ya. Jadi bisa 2 gitu ya. Oke. Jadi saya mulai aja langsung ke Wix.com-nya ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, oke, saya share screen lagi. Bapak Ibu bagaimana, masih on? Semangat? Masih. Masih, Bu. Oke. Masih. Oke, siap. Oke. So, sekarang alright. So, oke. Saya baru Ini- gabung barusan. Oke ya, Bisa nanya. selamat datang. Dengan Ibu siapa? Oke, ibunya udah diem. Oke. Ibu So, Anti. Oke, Ibu Anti. Selamat datang, Ibu Anti. Ibu Anti. Ya, selamat datang, Ibu Anti. Oke, jadi Kasih. sekarang Bapak Ibu silakan bisa langsung diketik ya di Google Chrome atau Mozilla atau apapun yang Bapak Ibu pakai. Mungkin di HP ya, bisa langsung klik aja wix.com ya. Jadi diklik di situ. Oke, bentar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini saya udah masuk ke ini saya udah masuk ke database saya ya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada akun wix.com, jadi bisa langsung buat akunnya dulu. Kebetulan saya udah ada beberapa website dengan wix.com, ada 3. Jadi karena Bapak Ibu mungkin ada yang belum punya akun, saya akan log out dulu ya. Saya akan mulai dari awal. Oke, alright. Ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu tidak ada akun di wix.com atau belum terdaftar begitu ya. Jadi
Di sini kita bisa langsung lihat ada banyak fiturnya ya, ada blog, bisnis, online store, desain, fotografi, education gitu ya. Jadi kalau misalnya mau get started, langsung aja kita mulai di sini ya. Get started, oke. Kita bisa juga ganti bahasanya kalau mungkin Bapak Ibu ada yang nggak ngerti bahasa Inggris, tapi kebetulan belum ada bahasa Indonesia nih Bapak Ibu ya, atau bahasa Melayu. Jadi kita pakai bahasa Inggris aja, oke. Jadi get started. Bismillahirrahmanirrahim, oke. Jadi selagi menunggu, mungkin ada juga Bapak Ibu yang lagi buka di HP-nya gitu ya. Oke, jadi ini dia akan minta login atau sign up gitu ya. Kebetulan saya udah ada akun, udah terdaftar nih sebelumnya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum ada, Bapak Ibu bisa banget, di sini ada pilihannya, ada continue with Facebook, atau continue with Google, atau continue with Apple. Jadi kalau Bapak Ibu mau cepet, udah deh samain aja ya, karena sama aja mau pakai email di Facebook atau email di Google, sama aja, itu mempercepat Bapak Ibu terdaftar juga. Jadi langsung aja klik, misalnya saya mau pakai Gmail saya, atau akun di Google saya. Jadi langsung aja, oke, ketika saya continue to Google, dia akan minta saya klik dengan email saya. Jadi dia akan link dengan email Gmail saya ya. Oke. Alright. Jadi di sini dia langsung minta ada beberapa pertanyaan ya. Jadi mereka pengen tahu nih, saya sebenarnya pengen buat website seperti apa. Jadi bagus juga mereka ingin mengetahui mengenai customer mereka. Oke, jadi saya langsung let's do it. Oke, let's do it. Oke. Jadi di sini I want to create a site for. Nah, jadi di sini dia udah nanya nih, saya mau buat website untuk siapa? Untuk diri saya sendiri atau untuk bisnis saya? Atau klien, misalnya ada seseorang yang membayar saya untuk membuat website, atau yang ketiga, perusahaan yang saya bekerja, jadi saya misalnya staff gitu ya, yang disuruh sama bos buat website, atau orang lain gitu ya, jadi saya menolong orang lain untuk membuatkan website untuk mereka gitu, misalnya Bapak Ibu minta tolong nih ke saudaranya, atau ke anaknya, atau ke keponakannya gitu ya, untuk bikinin saya website dong, gitu. Jadi kalau karena saya pengen bikin website untuk bisnis saya, jadi saya akan pilih myself, gitu ya. Jadi klik myself, oke. So I want to create a site for myself, it should be. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih, kita mau websitenya yang apa nih? Mau bisnis, online store, musik, desainer, blog, beauty and wellness, mungkin ada yang jualan produk kecantikan gitu ya, kayak masker muka, atau mungkin body lotion gitu ya, bisa dipilih beauty and wellness. Oke, atau restaurant and food. Jadi kalau sebenarnya saya suka banget sama makanan, jadi saya akan pilih restoran dan makanan, oke? And I have, oke, untuk Bapak Ibu yang memang saya tahu mungkin belum pernah buat website, jadi bisa langsung aja ya. Langsung aja pilih never done this before, karena saya belum pernah membuatnya, jadi Wix akan lebih banyak membantu kita gitu. Jadi di sini pilihan yang pertama adalah saya udah pernah membuat website secara profesional, saya sudah pernah membuat banyak website, saya sudah pernah membuat beberapa website, atau saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi, karena kita benar-benar pemula nih ceritanya, jadi kita langsung pilih aja yang I've never done this before. Oke. Di sini ada dua pilihan sekarang Bapak Ibu ya. Setelah Wix berusaha mengenali kita lebih jauh, mereka akhirnya kita udah menjawab beberapa pertanyaannya,
akhirnya mereka akan menawarkan kita untuk dua pilihan ini. Yang pertama adalah Wix ADI. Wix ADI ini seperti kayak istilahnya apa ya? Artificial intelligence dari Wix, kayak misalnya, jadi mereka bakal langsung bikinin kita website gitu ya dalam beberapa menit dengan beberapa macam mengenai kita punya bisnis gitu ya. Saya sudah pernah mencoba dengan Wix ADI ini dan menurut saya hasilnya kurang memuaskan karena tidak sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu lebih baik mencoba dengan ini, choose a template. Jadi kalau misalnya kita pakai Wix ADI ini, nanti bakal susah untuk mengubahnya Bapak Ibu. Jadi nggak bakal bisa diubah dan template-nya juga nggak bisa diubah, lebih sedikit pilihannya dan kurang memuaskan. Oke, jadi kalau menurut saya lebih baik pilih yang ini biar kita bisa banyak modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Oke, jadi kita pilih choose a template. Kita akan memilih beberapa template. Oke. Di sini apa ya? Annotate. Eraser. Oke. Alright. Jadi kita, oke, sekarang kita mau pilih nih. Di sini udah ada beberapa makanan nih Bapak Ibu. Restoran dan makanan template. Suaranya Jadi dari nggak jelas. Oh, warnanya nggak jelas. Putus. Aduh. Oke. Wait. Ini internetnya kayaknya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah jelas belum? Atau masih? Sudah, Mbak. Suaranya masih kurang jelas ya suaranya ya, Mbak. Suaranya Sudah, kurang- sudah. Walaupun Oke. keputus-putus, terima kasih. Sudah bagus. Oke. Oke, Oke, terima kasih ya. sudah rada mending. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin koneksinya karena hujan dari tadi pagi, jadi mungkin agak tersendat juga internetnya. Semoga setelah ini lancar. Oke, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nih, kita bisa lihat ya, di sini ada roti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jualan roti, bisa langsung pilih ini. Atau ini es krim, ya es krim. Ini food delivery, ya. Atau mungkin ini restoran. Ini apa? Ini ayam, gitu ya. Ini coklat, gitu ya. Pizza. Jadi apapun yang sesuai dengan bisnis Bapak Ibu, tinggal dipilih aja. Dan kalau misalnya nggak ketemu, bisa langsung pilih di sini nih Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu jualan apa nih? Makeup. Bisa dipilih di sini makeup and cosmetic, gitu ya. Nah, dia akan langsung muncul mana template-template untuk makeup gitu ya. Atau mungkin apalagi tadi fashion yang jualan baju. Jadi bisa langsung dipilih fashion. Ya, di sini juga ada fashion atau mungkin kalau mau lebih spesifik kita bisa langsung aja ketik ya Bapak Ibu. Misalnya saya mau tadi jualan madu misalnya. Caranya di sini honey ya. Oke, di sini ternyata adanya herbal tea. Di sini juga ada mirip-mirip seperti gambar-gambar kayak kue, terus ada kayak madunya gitu ya. Oke, kita cari lagi. Oke, coba kita cari sampai habis. Kita klik di sebelah-sebelahnya. Oke, di sini ada coklat. Oke, ada makanan apa lagi nih? Oke, jadi kemungkinan yang madu agak sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Ini juga ada snack gitu ya. Oke, kalau saya lebih suka yang tadi ya, yang pertama. Oke, yang ini. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu langsung pengen pilih nih website-nya yang mana, template-nya yang seperti apa, Bapak Ibu bisa klik aja dulu view, penasaran nih dalamnya kayak apa sih. Oh, seperti ini ternyata. Coba view full demo. Jadi kita bisa lihat full-nya seperti apa.
Oke, jadi ternyata, oke, wait. Ternyata dalamnya adalah seperti ini nih Bapak Ibu ya. Jadi bisa terlihat ada kuenya. Ya ini ternyata kue ya, kue rumahan ya. Jadi ini ada food fotografinya sangat bagus sekali ya Bapak Ibu, dengan menampilkan kue-kue yang sudah dipotong gitu kan, selai yang sudah dikeluarkan gitu, membuat kita jadi langsung ngiler gitu ya. Oke, dan di sini ada macam-macamnya nih, ada best seller gitu ya, produk-produk kuenya gitu kan ya, dengan harganya masing-masing ya. Oke, alright. So, saya akan pilih, soalnya sepertinya saya akan lebih milih es krim ya, es krim karena saya suka banget sama es krim. Jadi coba kita lihat es krim template-nya apa aja. Oke, ada ini pure juice. Oke, so sepertinya saya akan pilih ini aja yang menarik buat saya. Oke, jadi saya akan pilih view. Oke, kita lihat dulu dalamnya seperti apa. Oke, dalamnya sangat menggoda ya. Wah, kebetulan saya lagi diet nih, jadi nggak bisa diet kan kelihatannya ya. Oke, ini banyak sekali ya, ada es krimnya gitu kan, dan menu-menunya bisa terlihat di sini. Ada flavornya adalah rasa ya, bisa order online juga, kita bisa booking event kalau mau booking acara di tempat toko online ini, di restoran kita, dan ini adalah tentang perusahaan kita. Oke, jadi sekarang karena kita memilih template ini, langsung aja kita klik edit this site, yaitu mengedit website ini. Oke, kita langsung klik di sini. Dia akan membuka halaman baru, Bapak Ibu. Oke. Lagi loading ya. Oke, ada pertanyaan cara bikin websitenya versi yang gratis atau yang bayar, Kak? Nah, ini kebetulan kita bikin yang gratis ya, karena kita pengen lihat dulu dengan yang gratis kita bisa dapat apa aja gitu. Dan kalau bisa gratis, kenapa harus bayar, ya kan? Dan yang kedua, pertanyaannya untuk yang gratis, apakah ada pembatasan tertentu seperti waktu penggunaan dan lain-lain? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kebetulan kalau Wix.com nggak ada pembatasan waktu, tapi paling dia akan ada iklan ya di dalam websitenya, ada iklan, dan juga ada limited storage-nya juga, paling hanya 10 halaman website aja ya. Jadi lumayan terbatas, tapi nggak apa-apa karena kita perlu yang simple-simple aja. Oke. Nah, ini kita bisa langsung lihat videonya ya, tapi kita close aja karena sekarang kita mau langsung demonstrasi. Oke. Oke. Sekarang Bapak Ibu udah melihat di sini ada menu-menunya ya. Wah, kayaknya agak ribet nih, kok banyak banget ikonnya gitu kan. Gimana nih? Oke. Nah, ini kita bisa lihat ada handcrafted ice cream gitu ya. Oke, jadi sekarang saya mau lihat di sini alamatnya aja udah alamat Amerika gitu kan ya. Oke, jadi saya mau ganti dulu deh alamatnya ya. Saya mau ganti ceritanya nih toko saya di Jakarta gitu ya. Misalnya saya ganti dengan jalan apa ya? Jalan Melati, nomor 51, oke, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Indonesia, oke. Nah, di sini tulisannya daily, berarti kita ganti aja jadi setiap hari. Buka setiap hari ya.
buka setiap hari. Kita bisa langsung ganti di sini nih Bapak Ibu. Ini yang sangat memudahkan kita ya sebagai pemula dalam membuat website 10 pagi sampai 10 malam. Oke. Ya. Jadi kita bisa langsung ganti aja di sini ya. Jalan Melati nomor 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Buka setiap hari jam 10 pagi sampai 10 malam. Oke? Oke. Alright. So, kita sudah mengganti alamatnya nih, ya, alamatnya. Oke. Ini gelato ya. Gelato nih nama tokonya ya, nama es krimnya. Nah, kita mau ganti nih pakai nama toko kita sendiri ya, UKM kita sendiri. Jadi kita apa ya namanya yang menarik ya? Oke, coba Ice gitu ya. Jadi biar orang teringat gitu sama es krim saya. Jadi Ice gitu. Misalnya mau beli es krim, mau beli Ice gitu kan ya. Jadi cocok banget ya, Ice gitu kan, nama tokonya gitu. Dan, nah, kalau Bapak Ibu lihat nih, di sini ada lambang HP nih. Jadi di sini kita bisa melihat website kita kalau dibuka di HP. Which is sangat penting Bapak Ibu, karena zaman sekarang orang udah pakai HP semua ya, smartphone. Jadi kita klik aja nih di sini. Oke. Kita klik di sini. Bentar. Nggak bisa ya? Aduh. Oke, wait. Oke, nah ini udah mobile. Nah, jadi ini adalah view bagaimana website kita dibuka kalau misalnya dibuka dari HP ya. Bisa dilihat ini alamatnya di sini udah jelas kelihatannya. Buka setiap hari Jalan Melati jam 10 pagi sampai jam 10 malam gitu ya. Nama tokonya Ice Nah, ini tagline handcrafted ice cream dengan gambar ice cream yang enak banget di sini ya. Sudah menggoda sekali. Tuh kan? Oke, ini kenapa nggak bisa diklik ya? Bentar ya Bapak Ibu ya. Aduh. Oke, kita coba bisa lihat. Oke, let's go. Jadi kita bisa lihat nih gimana dia turunnya ya. Jadi misalnya bisa lihat, nah kita bisa pilih nih mau tampilannya kayak gini di scroll, maksudnya scroll tuh ke atas ke bawah gitu ya, pas ke atas muncul yang ada di bawahnya atau bagaimana gitu kan. Jadi bisa muncul atas bawah gitu ya, atau disepir langsung hilang, atau fade out kayak gini, atau fix gitu ya. Jadi kita bisa milih yang mau yang mana, kayak enakannya scroll with page gitu kan ya. Jadi mereka bisa scroll gitu kan. Oke, dan next. Maunya seperti apa? Ininya, floatingnya. Oke, ini sepertinya untuk web, untuk mobile kita skip dulu aja ya. Kita fokus ke laptop dulu ya. Tapi yang pasti kita bisa, kita udah tahu nih kalau website kita bisa dibuka di HP, gitu ya. Dan kita bisa tahu tampilannya seperti yang tadi, cuman dia hanya mundur-mundur aja. Jadi kayak gini nih ya tampilannya ya, Bapak Ibu ya. Nih, kayak gini nih Bapak Ibu nih. Ini HP kita, bisa dilihat udah langsung alamatnya, nama toko kita, tagline kita di sini, ada menunya ya. Terus our flavor nih rasa-rasa dari es krimnya gitu ya. Terus ini menu restoran kita. Terus ini juga kita dairy free gitu ya menunya. Jadi orang yang nggak suka dairy bisa makan gitu, kayak yang nggak lagi makan susu, nggak minum susu, nggak minum produk-produk sapi gitu ya. Nah terus ini tempat kita nih, our place, di foto restoran kita gitu ya. Tuh ada fotonya. Terus kita bisa juga order online, jadi calon pembeli ini bisa langsung klik di sini nih, order online, dan kita bisa langsung ngecek gitu kan.
Terus ada lagi es krim goodies. Dan yang terakhir adalah, menarik sekali ya, ini foto-foto di Instagram perusahaan kita. Jadi sangat menarik gitu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi karena apa yang kita buat di komputer atau laptop, diedit di komputer atau laptop, biasanya juga akan diedit, di save di tampilan HP gitu. Jadi kita ngeditnya yang di desktop aja ya, sekalian biar nanti otomatis si mobilenya juga akan berubah, mobile versionnya. Oke. So sekarang kalau saya lihat, saya udah ganti alamat, udah ganti nama. Oke, ini saya lihat menunya. Oke, kita bisa lihat di sini nih Bapak Ibu, menu and pages. Oke, kita preview dulu ya Bapak Ibu ya, biar gampangnya preview. Kita lihat dulu gimana tampilannya. Oke, tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ada home, flavor, order online, book an event, about, terus ke bawah, handcrafted ice cream menu, bisa klik. Our flavor menu, klik gitu kan. Menarik sekali ya foto-fotonya. Saya merasa saya tidak perlu mengganti foto-foto yang ada di sini karena sudah sangat menarik. Ini adalah salah satu kelebihan dari Wix.com ya Bapak Ibu. Jadi template mereka sudah tersedia gambar-gambar yang sangat cantik gitu ya. Dan oke, tempatnya ini order online, dessert. Oke. Jadi sekarang kita back to editor, Bapak Ibu. Saya sepertinya mau ngubah ini nih menunya nih. Menunya mau saya ubah ya. Jadi kita klik di menu and pages. Oke. Oke. Sekarang home bakal tetap home ya. Jadi oke, flavor. Flavor nih kayaknya kalau orang Indonesia mungkin lebih gampang pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi kita ganti aja nih katanya menjadi menu gitu ya. Jadi biar gampang gitu kan. Menu. Ini tinggal ganti aja nih Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu edit teksnya, tulisannya, terus Bapak Ibu klik done atau enter. Oke, langsung diganti nih kan menu. Oke. Terus di sini order online. Kayak order online pada ngerti ya bahasa Indonesia ya. Oke. Orang Indonesia pasti ngerti order online. Dan bukan event. Ini kayaknya nanti dulu aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau delete, mau hapus, bisa banget. Tinggal aja nih klik di sini nih Bapak Ibu. Ada 3 titik-titik nih kan ya, kelihatan ya. Diklik aja di sini dan langsung deh ada pilihannya nih, delete. Jadi kita delete ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau delete, ini juga bakal langsung delete. Oke gitu ya, kita delete. Oke. Terus ini about. About nih kayaknya kurang gimana ya. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi kita ganti tentang kami gitu ya. Tentang kami. Gitu. Dan gitu ya. Karena kita sudah selesai. Oke. Jadi di sini ada kita punya home, ada 4 menu ya. Home, menu, order online, tentang kami. Jadi intinya pembeli udah tahu nih menunya apa aja. Terus udah bisa langsung juga order online, pesan online. Pesan online ya. Pesan. Oke, pesan online. Pesan online. Kalau huruf besar semua ya Bapak Ibu. Jadi tinggal di klik caps lock di keyboardnya ya agar semua hurufnya besar. Oke, pesan online. Mereka udah tahu nih pesan online dan tentang kami. Kayaknya tentang kami ini saya ganti aja menjadi nama toko saya yaitu Aisyah. Tentang Aisyah. Jadi biar pada ingat kalau nama toko saya itu Aisyah. Oke. Jadi sudah selesai? Oke. Dan oke, jadi sekarang sudah selesai nih. Kita bisa save di sini ya Bapak Ibu. Simpan dulu apa yang sudah kita ubah tadi. Jadi kita save di sini.
Oke. Nah, sekarang mereka nanya nih. Mereka nanya, mereka akan minta membuat alamat atau URL website kita sesuai dengan ini. Kalau yang tadi ini adalah alamat email saya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pakai wix.com, pasti menggunakan email yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar ke wix.com, gitu ya. Dan diikuti dengan wixsite.com. / ini yang bisa kita isi sendiri. Jadi kalau misalnya mau toko Aisyah, bisa langsung ditulis aja nama Aisyah. Jadi Aisyah apa ya? Shop. Aisyah Restaurant. Oke, Aisyah Restaurant. Oke. Jadi kita klik di sini save and continue. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin untuk bisnis Bapak Ibu, misalnya tadi jualan ayam geprek, itu kalau bisa bikin emailnya, alamat emailnya itu ayam geprek ya. Jadi nanti di sininya bakal ayamgeprek.sumini.wixsite.com. Terus nanti / ayamgepreksumini ya gitu. Keren kan? Oke, kita save and continue. Oke. Jadi sekarang kita udah dia bilang sekarang website kita udah disimpan nih. Jadi mau dipublish atau enggak? Karena kita belum selesai mengedit, Bapak Ibu, jadi kita tahan dulu ya. Kita klik aja dulu dan oke, dan kita preview dulu. Kita lihat dulu apa yang sudah kita ubah. Nah, mantap deh ya. Oke, ini apa ya? Add your business location. Gitu dulu. Oke. Ini kita udah bisa bener ngeliat ya Bapak Ibu ya. Udah berubah nih menunya nih ya. Home, menu, pesan online tentang Aisyah. Oke. Jadi udah selesai nih menunya nih ya. Oke. Gampang banget kan Bapak Ibu? Sekarang apalagi ini yang mau kita edit? Kita back to editor. Oke. Alright. Sekarang saya mau ini home setting ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih. Mau di sini nih, misalnya nih ya, Bapak Ibu bisa ngatur, gampang banget ya. Ini sangat-sangat gampang Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tuh mengatur aja ini mau, misalnya nih home, kita mau sembunyiin dari menu, bisa banget. Jadi nggak kelihatan nanti tuh di website kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu aktifkan tombol sembunyikan, dia akan disembunyikan. Tapi kalau enggak ya akan kelihatan gitu ya. Oke, layout standar, permission. Nah, di sini kalau Bapak Ibu misalnya nih pengennya kayak misalnya mungkin menu pesan online, ya, atau mungkin menu yang lain yang menurut Bapak Ibu itu cukup privasi, tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Bapak Ibu bisa pilih nih di sini nih, siapa yang bisa melihat halaman tersebut. Jadi kalau misalnya everyone berarti semua orang bisa melihat. Tapi kalau misalnya cuman yang punya password doang, bakal nanti akan muncul tuh passwordnya apa. Jadi harus masukin password dulu. Atau yang ketiga itu ada members only. Members only ini kayak orang-orang yang istilahnya udah masukin email mereka ke website Bapak Ibu dan mereka udah menjadi member dari website Bapak Ibu. Jadi mereka-mereka aja nanti yang udah terkoneksi dengan website Bapak Ibu yang mendaftarkan email mereka yang bisa membuka halaman tersebut gitu. Ini mungkin lebih ke kayak apa ya? Kalau misalnya Bapak Ibu pengen bikin forum eksklusif gitu ya dengan customer Bapak Ibu gitu. Jadi nanti di situ juga bakal ada konten yang spesial gitu untuk member-member Bapak Ibu, mungkin yang udah lama
join sama Bapak Ibu, udah lama menjadi pelanggan gitu ya. Itu bisa banget di situ. Dan yang kedua ini misalnya SEO Google. Nah, ini nih. Ini aduh, kok nggak kelihatan di sini? Oke, ini berarti ininya ya. Oke, saya pindahin dulu zoom-nya. Oke, nah di sini Bapak Ibu, nih SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi Bapak Ibu bisa banget, misalnya nih, saya klik es krim di Google. Itu bisa banget langsung muncul website saya. Kalau misalnya saya ngatur di sini. Jadi di wix.com ini sudah dibuatin sama mereka dan itu sangat gampang sekali ya. Jadi kalau misalnya nih saya mau di sini pesan online-nya tuh langsung kalau pesan online itu kan nggak kelihatan ya di sini Bapak Ibu nama tokonya apa, nama produknya apa. Jadi saya harus membuat nama yang sesuai dengan nama bisnis saya, gitu ya. Jadi kalau misalnya Aisyah, jadi ini URL ya Bapak Ibu ya. Aisyah, wait, oke. Oke, di sini adalah Aisyah the best, apa ya? Restoran es krim terbaik di Jakarta, gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sini Aisyah restoran es krim terbaik di Jakarta. Oke. Jadi restoran es krim terbaik gitu aja deh ya. Oke. Jadi di sini kalau misalnya kita share di sini nih pesan online, itu bakal langsung masuk di Google gitu, di search engine Google itu bakal langsung linknya adalah ini ya, Aisyah. Dan judulnya adalah ini, Aisyah restoran es krim terbaik di Jakarta gitu. Jadi kita udah tahu nih, kalau misalnya Aisyah itu adalah restoran es krim terbaik di Jakarta. Kita udah membuat branding kita sendiri, yaitu es krim terbaik di Jakarta. Walaupun masih berusaha mungkin ya untuk mencapai tahap itu, tapi ya kita harus membuat brand yang terbaik atau tagline terbaik untuk bisnis kita. Ini tambahin deskripsinya, tulis aja Aisyah adalah restoran es krim terbaik yang terbaik di Jakarta. Restoran ini terletak di Jakarta Selatan. Ditanya ya Bapak Ibu ya. Jakarta Selatan. Restoran ini menyediakan, kita kasih sedikit mengenai profil restoran kita, menyediakan berbagai jenis es krim, aduh kenapa tidak bisa ke bawah. Oke. Berbagai jenis es krim yang lezat. Oke, sekian. Oke. Jadi sudah sekian ya. Jadi nanti akan muncul di Google seperti deskripsi yang kita buat di sini. Oke.
Alright, jadi oke, di sini saya juga bisa selain kita buat di SEO Google ya Bapak Ibu ya, kita bisa juga social share Bapak Ibu. Jadi selain kita bisa menampilkan website kita di Google, kalau orang cari pertama mengenai es krim langsung keluarnya restoran kita, website kita bisa juga klik social share. Ini adalah buat nge-link ke Facebook Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pasti punya Facebook kan? Nah, itu gampang banget. Klik aja di sini social share setting ya. Dan kita bisa langsung upload image-nya. Nah, upload image ini yang kita mau lakukan dari tadi nih ya. Nah, upload image ini kebetulan kalau kita mau share di Facebook gitu ya. Nah, karena saya belum ada image tentang es krim, saya mau cari di wix.com-nya nih. Ini kita bisa upload dari laptop kita atau dari HP kita ya, gambar yang udah kita save. Mungkin Bapak Ibu punya logo sendiri atau punya gambar sendiri, bisa banget. Tapi selain itu Bapak Ibu juga bisa cari di Wix database. Jadi langsung aja ketik ice cream gitu misalnya. Ice cream, oke. Ini bakal langsung banyak nih media-media dari Wix. Jadi Wix ini juga kerjasama dengan berbagai platform foto-foto Bapak Ibu. Ada dari Wix-nya sendiri, ada dari unsplash.com, itu juga platform untuk berbagai macam foto. Kalau Bapak Ibu perlu foto juga bisa ngambil dari situ. Ada Shutterstock juga ya. Shutterstock juga sama seperti unsplash.com. Oke, jadi karena saya sepertinya suka banget sama gambar yang ini nih, tapi ini kue ya. Karena kebetulan di restoran saya juga ada kuenya, kue di atasnya ada es krim, jadi saya bisa memakai gambar ini. Jadi kita klik aja gambar ini Bapak Ibu, 2 kali ya. Oke, langsung. Seperti yang Bapak Ibu lihat, kita bisa melihatnya di sini. Ya, oke, ini sembunyiin aja dulu. Oke, jadi ini kita bisa langsung lihat nih, kalau misalnya kita nge-share website kita Bapak Ibu, langsung muncul si fotonya ini ya, yang sesuai dengan website kita, sesuai dengan bisnis kita ya. Oke, dan ini adalah social share. Oke, so sudah selesai, kita akan ke advance. Advance ini agak sedikit rumit, jadi kita skip aja ya. Yang penting kita udah share untuk SEO ke Google tadi, dan juga udah share ke Facebook, Pinterest, dan mungkin juga bisa WhatsApp dan Instagram gitu ya. Oke, nah sekarang nih Bapak Ibu, saya nih di menu nih kan ya Bapak Ibu ya, menu. Oke. Bapak Ibu kita bisa nih, Bapak Ibu bisa banget yang namanya kita, misalnya Bapak Ibu pengen langsung ngasih nomor telepon Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya si customer mau nelpon, mesen gitu ya, bisa langsung telepon nomor tersebut. Kita bisa menyediakan linknya di wix.com, itu bisa langsung add a link gitu ya. Kita klik di sini menu, dan kita klik di sini add a link. Oke, jadi add link. Oh ya, oke. Di sini macam-macam nih Bapak Ibu. Kita bisa link ke website kita yang lain mungkin ya. Mungkin kalau Bapak Ibu punya cabang ya, atau punya website yang lain bisa di link gitu, page mungkin, atau mungkin dokumen, email juga bisa. Misalnya mau pesan lewat email, atau yang paling gampang nih, telepon. Jadi ya nomor telepon. Jadi kita klik aja nih nomor telepon kita. Misalnya nih nomor telepon kita 021 misalnya berapa ya? 889 9192 ya. Angka cantik ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti customer bisa langsung nelpon nomor ini nih buat pesan es krim ke saya. Oke, jadi kita klik done. Oke, di sini
dia langsung menyediakan new link. Jadi Bapak Ibu bisa ganti new linknya, maksudnya katanya atau nama menunya, nama menunya ya. Kita tulis aja telepon kami ya. Oke, telepon kami. Oke, jadi bisa langsung nih Bapak Ibu nih ya. Oke, telepon kami ya. Oke, jadi di sini bisa langsung telepon kami dan mengenai pesan online kita juga misalnya nih kita pengennya pesan online ini pas di menu gitu ya. Jadi kita pas melihat menu langsung ada juga halaman pesan online, itu bisa lebih terhubung gitu ya. Jadi kita bisa aja nih menjadikan si pesan online ini sebagai subpage dari menu kita, menu makanan kita ya. Kita drag aja ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa sesuai Bapak Ibu aja mau ditaruh di atas, di bawah, di tengah gitu ya. Kebetulan saya pengen si pesan online ini jadi di bawah menu gitu ya. Gitu. Jadi bentar ya. Oke. Nah. Oh, salah di sini. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi nanti tampilannya bakal seperti ini Bapak Ibu nih. Pesan online, my order. Nah, jadi ketika dia ngelihat makanan di sini, dia bisa langsung pesan nih, order now. Jadi cepat dan mudah gitu kan ya. Nah, mengenai yang menu yang lainnya juga Bapak Ibu bisa banget mau diubah. Misalnya nih mau langsung tentang ISA nih dipindahin ke bawah home. Bisa banget di drag aja Bapak Ibu ke sini. Di drag and drop. Oke, kebetulan saya nggak mau seperti ini. Oke, wait. Oke, bentar. Dah, sudah selesai ya. Oke, jadi kita bisa ngeliat nih, sekarang coba ya. Kita preview dulu ya Bapak Ibu ya, apa yang sudah kita ubah. Pertama kita save dulu. Save. Oke. Dan terus kita lihat dulu apa yang sudah kita ubah. Nah, coba kalau kita lihat dari ini, add your business location. Nanti dulu kita lihat dulu dari home. Oke. Home. Oke. Menu. Jadi kalau misalnya subpage itu jadi kayak menu di bawah menu gitu, kayak sub menu gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat menu, ada menu pesan online yang di bawahnya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat, oh ada macam-macam nih rasanya, ada Oreo, ada coklat, ada vanilla gitu ya, gitu. Nah, kita bisa langsung klik yang ini nih, pesan online. Ya. Jadi misalnya ini lagi close, contohnya gitu ya. Nah, ini bisa langsung klik nih kita nih di sini nih Bapak Ibu ya. Jadi kita mau order yang mana nih? Yang Oreo nih ceritanya. Kita bisa klik di sini. Tambah di sini ya. Oke. Terus oke. Oke, kita bisa order now. Add business location juga kita bisa banget Bapak Ibu, kita langsung aja add location. Di sini ceritanya saya pakai alamat yang ada di sini ya. Di toko ada kurang lebih 20 menit dari rumah saya. Lagi loading. Oke. Oke, di sini adalah saya pakai toko es krim yang beneran tapi di dekat rumah saya karena emang harus terdaftar dengan Google Map ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu
Bapak Ibu ada di toko Bapak Ibu ada di Google Map gitu ya. Ice cream shop. Oke. Oke, dan kita save. Oke. Alright. So oke. Sekarang kita mau nambahin ini nih, makanan. Ya. Jadi kita mau nambahin foto nih misalnya Bapak Ibu ya. Oke. Kita bisa tambahin nih di sini nih. Misalnya menu baru. Tambah. Oke. Dan kita lihat dengan kita tambahin fotonya Bapak Ibu ya. Untuk bisa kita masukin. Jadi Bapak Ibu gampang banget. Kalau misalnya mau ngupload foto, klik aja upload media, site files. Nah, di sini kita bisa upload media gitu. Misalnya saya mau upload dari komputer saya. Nah, ini kebetulan saya adanya fotonya foto-foto kue ya Bapak Ibu. Jadi saya bakal upload yang foto kue aja. Oke. Nih. Upload aja semuanya Bapak Ibu, bisa diklik ya semua foto-foto kuenya. Oke. Di open. Oke. Dan dia lagi proses. Sementara bagaimana nih Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau masih mau lanjut atau gimana? Oke. Keren, editnya gampang ya. Iya, iya Pak Made. Jadi kalau pakai Wix.com memang editnya gampang banget gitu. Untuk yang tertinggal bisa nggak lihat lagi dari Albi. Nah, mungkin Pak Albi bisa nanya sama moderator ya, gitu. Oke, mungkin ada rekamannya atau bagaimana? Oke. Nah, jadi kita udah ada nih foto-fotonya nih kita semua nih ya Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 foto gitu ya. Oke, jadi kita tambahin aja ke page. Jadi add to page. Misalnya Bapak Ibu mau pilih foto yang ini nih. Oh, foto yang ini. Foto yang ini, atau yang ini. Kayak semuanya enak gitu ya. Yang ini aja deh ya. Yang ada unicorn. Oke, add to page. Oke, tunggu. Oh. Bentar. Kayaknya terlalu besar ya, jadi mungkin harus pilih yang kecil. Sementara nggak ada yang kecil ya. Oke, wait. Crop dan edit. Mungkin Bapak Ibu bisa crop and edit di sini. Oke. Bisa di crop. Bisa dikecilin gitu ya Bapak Ibu. Biar lebih terlihat gitu di websitenya. Oke. Dan adjust. Di sini di Wix tuh lengkap banget Bapak Ibu. Jadi bisa brightness-nya, maksudnya terang gelapnya gitu. Gampang banget deh pokoknya. Jadi save, kayaknya sih masih kegedean ya. Cuman nggak apa-apa lah, kita lihat dulu. Oke, masih proses. Alright, oke, itu page. Ini sangat besar. Seperti saya harus cari gambar yang kecil. Jadi Bapak Ibu, sarannya kalau yang buat di mana ya? Tapi kalau di website bisa yang besar. Yang ini tuh sepertinya di dalam produknya itu, gitu. Jadi, nah bisa lihat di sini kan besar, gitu ya. Oke, saya mau balik lagi ke my site. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu klik aja my site dan klik select and edit site Bapak Ibu. Oke. Alright. Oke. Site action, oke.
Di sini ada edit site, kita edit. Oke, edit site itu kita balik lagi ke halaman yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke, lagi loading. Masih semangat nggak nih Bapak Ibu? Udah pukul 9 malam ya di Indonesia ya. Di sini sudah pukul 10. Oke. Ada link tutorialnya kah di YouTube? Oke. Biasanya aplikasi limited 7 hari. Nah, kalau Wix itu dia nggak ada uh, batas waktu. Jadi kalau yang free itu bisa sampai selamanya gitu, Pak Eri. Jadi nggak ada batas waktunya kalau yang free, cuman dia bakal ada iklan aja gitu. Untuk link tutorialnya bisa juga, ini kayaknya sih direkam ya, saya nggak tahu. Kayaknya sih saya rekam ini Zoom-nya, jadi bisa nanti dikasih rekamannya gitu ya Bapak Ibu. Oke, nih ya Bapak Ibu ya, jadi misalnya nih, sangat gampang. Misalnya saya mau ganti nih foto yang ini nih, foto es krim ini nih saya mau ganti. Misalnya saya nggak suka nih sama foto es krim yang ini nih, saya ganti di sini nih. Saya klik aja nih Bapak Ibu, change image. Jadi change image. Nah, kita bakal diminta lagi nih foto sama wix.com. Jadi kita bisa pilih juga mau yang mana nih. Kalau saya, kayaknya saya nggak ada foto es krim di sini. Seperti yang tadi udah pernah saya bilang, kita bisa langsung cari aja di sini nih dari wix.com ya. Klik aja ice cream ya. Biasanya sih pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa mungkin Bapak Ibu diganti ke bahasa Inggris. Oke. Nah, ini kayak menarik banget nih. Saya mau ganti sama yang gambar yang ini deh ya. Coba. Oke. Oh, ketutupan. Ketutupan. Oke, saya mau ganti lagi deh foto yang lain. Oke, turun ke bawah. Bisa juga diklik ke next, next, next ya Bapak Ibu. Cuman karena saya sukanya gambar yang satu-satu tuh kayak tadi. Jadi saya sepertinya akan pilih yang ini nih. Oke, yang ice cream cone ini nih, yang ungu. Oke, saya klik 2 kali atau bisa klik choose image. Oke, nah, cakep. Oke, nah jadi bisa kelihatan nih ya gambarnya ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau tinggal geser kiri, kanan, depan, belakang ini tinggal di geser-geser aja, gampang banget ya. Kalau mau diituin jadi Ctrl Z ya. Ctrl Z itu untuk sesuai dengan ininya, dan kalau mau sama tulisan-tulisan ini, sama tulisan ice cream ini bergerak, nah itu bisa klik tombol yang tadi tanda panah ya. Oke. Jadi udah diganti kan fotonya Bapak Ibu? Oke. Nah, coba sekarang kita preview dulu ya. Preview, save dulu deh. Save, oke. Oke. Ini jadi Bapak Ibu udah kita bisa lihat tadi menunya ada home, ada menu pesan online ya. Telepon kami. Nah, saya mau coba nih telepon kami nih ya. Coba ya Bapak Ibu lihat nih ya. Dia bisa langsung connect dengan HP saya Bapak Ibu. Jadi saya punya HP Xiaomi. Oke, itu sudah dikoneksi dengan laptop saya ya. Jadi saya bisa memanggil nomor yang tadi, nomor telepon yang tadi saya tulis untuk restoran ini pakai HP saya, tanpa saya mengetik di HP saya gitu ya. Jadi dia langsung minta make a call from Xiaomi phone gitu ya. Jadi bisa langsung sending, teleponnya sending. Yang pink yang itu hari. Jadi bisa langsung nelpon ke nomor restoran saya yang tadi. Jadi ini sangat gampang ya Bapak Ibu. Jadi disarankan untuk membuat link yang itu pink sama yang biru, telepon kami tadi. jangan dia punya itu. Dan pastikan nomornya terkoneksi dengan internet ya. Buat di bawahnya. Nomornya Jangan, eksis. makanya dia selalu
Oke. Nah, setelah baca di chat, Pak Eri bilang sepertinya harus ada pertemuan lanjutan. Nanti peserta dikasih PR untuk membuat website ini dan pertemuan selanjutnya tinggal dipertajam. Nah, boleh banget Pak Eri. Jadi gimana nih Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup malam ya. Sudah pukul 9.16 ya di Indonesia. Di sini sudah pukul 10.16. Jadi mungkin lebih baik kalau kita sudahi dulu untuk hari ini, dan bagaimana kalau Bapak Ibu kita bertemu lagi minggu depan dengan Bapak Ibu sudah membuat website sesuai dengan bisnis Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya tadi Pak Eri buat bisnis website madu, kalau Bu Sumini buat ayam geprek, kalau Bu Diana buat bisnis website pakaian dan juga bumbu gitu. Jadi minggu depan kita ketemu lagi dan kita bisa bahas lagi menu-menu lainnya dan juga bisa tanya jawab. Ya, gimana Bapak Ibu? Atau mungkin bisa tanya jawab dulu untuk yang Oh sesi ya, ini. mungkin mau tanya jawab sekarang bagaimana? Silakan ibu-ibu, jangan malu-malu. Di sini ada Ibu Presiden Aspek Indonesia, Mbak Ulka, Ibu Mira Sumirat. Oh ya, oke. Oke, Ibu Mira Sumira, selamat malam. Oke, ada pertanyaan mungkin Ibu Koni atau Ibu Erna, atau mungkin ada komentar begitu. Pak Albi Bakery. Ini Pak Albi jualan roti ya, Pak Albi ya? Bu Koni lagi jalan-jalan ya, Bu Koni ya, malam-malam jalan-jalan kemana Bu Koni? Lagi pulang nih Mbak Ulka dari rumahnya Oma, mau pulang. Oh, Iya. Oke. Hati-hati ya Bu Pas Koni ya. dulu ya. Iya, iya. Dulu ya Mbak Ulka ya, saya pas dulu. Yang Oke. lainnya ayo silakan Pak Sabden. Nih Pak Baik, Juarsa, baik. Pak Haji. Baik, Nah, terima kasih. ya. Bu Ulfa, halo. Oh iya Pak Juharsa ya. Bagaimana Pak Juharsa? Kalau dalam media online seperti ini, memang dalam arti demonya itu sepertinya perlu tatap muka ya. Kalau biasanya itu program yang seperti ini supaya mendapatkan hasil yang optimal, berapa hari sih Bu? Oh, kalau ini sih 1 hari juga bisa, Pak. Karena ini 1 hari ya? iya, 1 hari dari pagi, siang juga bisa. Sebenarnya sih kalau beberapa jam juga siap sih, Pak. Kalau yang simple gitu ya. Apalagi Iya, kalau iya. tadi Bapak lihat foto-fotonya tuh udah sangat Sudah menarik gitu. ada Jadi di itu ya, ada di Wicom ya. iya, sudah ada di wix.com. Jadi gampang banget kalau misalnya mungkin Pak Juharsa mau nambahin foto produk sendiri, tinggal tambahin aja dan udah gitu. Karena kualitas dari wix.com-nya juga sudah bagus gitu. Paling kita tinggal tadi aja ngubah-ngubah nama menunya ke bahasa Indonesia kayak tadi kan. Mungkin pesan online gitu ya, atau mungkin tambahin nomor telepon gitu ya, jadi biar cepat bisa langsung telepon kita gitu. Itu aja sih. Ya oke, barangkali untuk pertemuan pertama ini saya jadi bisa selanjutnya bisa mensosialisasikan kepada teman-teman ya. Iya Pak, iya. Karena kebetulan kami khususnya di DKI Jakarta itu kami kan punya komoditi ya dari sentra-sentra UMKM ya. Oke. Jadi ada banyak gitu, ada komoditinya juga ada banyak, ada komoditi makanan, minuman, ada komoditi pengrajin kulit, ada tekstil, macam-macam lah gitu. Nah, itu. Jadi artinya
ini suatu peluang untuk marketingnya ya melalui PSP ini. Iya Insya betul Allah Pak. untuk sementara itu dulu ya, saya berharap sih next time, next week ya, rencana next week juga ya akan bertemu lagi ya, Iya, Iya. Pak. minggu depan ya akan Ya. ketemu lagi. Ya Pak Putu ya. Siap Pak. Nanti kita atur lagi karena memang juga kita targetkan kemarin pesan juga dengan Mbak Ulkanya biar benar-benar teman-teman ini bisa bikin sendiri gitu loh. Baik, Jadi oke. bila perlu 2-3 session lah kita bikin sampai benar-benar bisa gitu. Iya, saya kira betul ya. Jadi Terima nggak kasih. sia-sia nanti kita cuman sekedar tahu udah itu lupa lagi nggak kepake gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ulka Boleh nanya dan sebentar, Pak Mbak Putu Ulka? ya. Silakan kita Iya. tanya jawab. Mbak Ulka, saya nanya, kalau Iya, setelah Pak Aris. selesai itu, saya kan coba publish ya, itu namanya misalnya saya tokonya Arajab ya, 6 titik, pakai Wixsite itu ya, wix.wixsite.com ya, /Rajab. Jadi pakai domainnya mereka ya, wix.com itu ya. Iya Karena kita Kak. buatnya di sana ya. Iya, kalau free pakainya domain mereka, Pak. Tapi kalau misal Bapak mau connect to domain Kita Bapak, bayar ya. itu harus bayar gitu. Iya. Kalau bayar Jadi- berarti pakai nama domain kita gitu ya. Iya, Oke ya. Bagus nih. Cukup powerful, terima kasih. iya, terima kasih. Kembali, Pak. Kalau misalnya wix.com ini memang kalau kita buka di HP juga lumayan cepat gitu kan, karena kan sekarang kita agak malas ya kalau buka website yang lama gitu, loadingnya mau buka aja lama banget gitu kan, munculnya lama gitu, keluarnya lama. Tapi kalau wix.com ini memang dia juga termasuk cepat untuk dibuka di HP dan juga di laptop gitu atau komputer. Jadi Yap, sangat membantu gitu untuk UKM, teman-teman UKM yang mau promosi bisnisnya gitu. Iya betul Mbak Uka, saya juga lihat tadi ada versi mobile-nya ya. Saya lihat, Iya. saya tadi udah buat jual bantal gitu, cuman pas dilihat tuh ada versi mobile, jadi ada gambar mobile gitu. Iya ya. Ya tadi saya juga sudah jelaskan yang bagian mobile-nya itu bisa banget diedit-edit juga gitu, dan gampang sekali ngeditnya. Sama seperti kita ngedit yang untuk desktop, untuk PC. Sip. Makasih Mbak Ulka dan Aspek Indonesia. Iya. Kembali Pak. Silakan. Kita sampai 9:30 lah kalau di sini. Silakan Bapak Ibu. Oke, 7 menit lagi ya saya tanya ya, boleh Mbak? Iya boleh Bu Vero. Itu kan kalau kita save itu keluarnya kan ke wixsite.com. Terus saya lihatnya ada my site to gitu ya. Itu pakai itu. Nah, jadi nanti kita bukanya pakai wixsite lagi. Terus buka itu ada di laptop kita atau gimana? Maksud saya gitu. Oh soalnya iya. Soalnya banget dipakai website. Iya, jadi kalau misalnya Ibu mau buka, Ibu buka login lagi dari wix.com ya, Bu. Nanti wix.com ya Ibu login pakai email sama password Ibu. Terus nanti Ibu muncul kan tuh di dashboard, dan itu Ibu klik aja my site. Nanti bakal keluar di website-website yang sudah pernah Ibu buat dengan wix.com. Oh. Ya, ini otomatis kayaknya keluarnya my site to. Berarti my site to. Coba Ibu share screen Ibu biar saya bisa lihat. Oh, harus dijadiin Halo? Kok hilang? Halo? Ya, itunya sih gitu ya, Veronica ini. Terus my site to. Itu diisi, my site itu diisi Bu dengan nama Ibu misalnya Vero atau siapa gitu. My site-nya diisi. Jadi memang iya betul. Jadi kayak kita simpen dokumen sendiri gitu ya? Iya, betul. Iya. Ini di cloud ini Bu, nyimpannya di cloud. Iya, nyimpannya nyimpannya di cloud. Iya, di cloud. Cloudnya wix.com. Oke. Ya udah, ngerti dah. Oke. Terima kasih. Bu. Iya, kembali. Nanti akan ada sesi lagi ya, Bu ya? Iya, insya Allah minggu depan ya, Ibu ya. Iya, saya belum bisa nih, jadi pengen ikut sampai bisa.
Tapi Iya. kayaknya berbayar nih Bu kalau minggu depan Bu. Oh gitu. Iya Bu, 1 juta per jam. Pak Putu. Iya Soalnya enggak Bu. pembicaranya senior lektor Bu dari Universitas Malaysia Bu. Iya ini saya Mantap. bayarnya mahal nih transfernya. Enggak Bu. Ini buat teman-teman gratis ya Maul Kaya. Ini live langsung dari Malaysia lagi Pak. Ya, pulsanya mahal katanya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa dapat manfaatnya kata Maul kasih. Iya Bu, kebetulan saya ketua koperasi syariah. Sekarang ini Oh. lagi yang menjadi mau masuk ke anggotaan saya ada hampir 600-an UMKM. Lian ini ngetop Tapi banget. belum punya website Bu. Oh, oke, bagus tuh Bu. Jadi kalau misalnya koperasi ibu, nanti mungkin bisa di-list tuh anggota UMKM-nya siapa aja. Terus nanti dimasukin juga link website mereka. Jadi nanti kalau buka koperasi ibu, orang bisa langsung tahu apa aja UMKM-nya, terus bisa langsung ke website produknya tersebut gitu dari koperasi ibu, dari website koperasi ibu gitu. Iya. Ini juga kita lagi nyari nih ada orang yang bisa supply untuk catering, untuk yang pembayarannya cepat. Cuman belum ada yang dapat saya nih UMKM yang bisa di bidang itu. Oke, mungkin di sini kalau ada yang berminat gitu ya, bisa join dengan Ibu Yula ini. Jadi yang bisa nggak putus gitu loh pekerjaannya, karena susah nyanggupinnya itu. Oh, oke. Iya, Itu ya. ada peluang kalau yang teman-teman yang minat, yang punya bidang yang sama gitu. Oke, siap-siap Ibu. Ada lagi satu, saya ingin ketemu dengan produsen-produsen yang bisa nanti didistribusikan oleh koperasi saya, karena ada link yang untuk produk-produk UKM. Kalau ada yang mau juga boleh. Oke. Ya itu bagiannya yang seperti itulah. Jadi kalau urusan ke website saya benar-benar belum bisa banget, tapi butuh. Nah, sekarang ini saya nempelnya di Tokopedia, Bu, untuk retail yang saya jalanin saat ini. Oke. Boleh. Saat ini baru itu, baru sebatas itu. Makanya pengen banget kalau ada lagi sampai bisa, aduh senang banget pengen bisa ikut gitu. Iya. Siap-siap Ibu. Mudah-mudahan Gitu, Bu. Ini insya Allah Bu. Insya Allah bisa ya Bu ya. Ya boleh nanti komunikasi ke saya kalau ada ibu-ibu, teman-teman semua, bapak-bapak di sini yang punya produk-produk yang langsung bisa sanggup supply rutin gitu loh, karena ada pasar yang nungguin gitu. Pak Putu boleh tuh Pak. Ya. Kalau Pak Putu bisa Ibu Yola ini kira-kira komoditi apa aja tuh? Contohnya komoditi apa saja Bu Yuliani? Kayak sekarang ada jahe merah tuh. Dia sanggup supply itu di daerah Jawa Timur. Mau kita pasok, ada pasar yang lagi nungguin, tapi tergantung dia sanggup supply-nya dia. Karena kalau sanggupnya si peminta nggak sanggup kan, UKM kan terbatasnya. Jadi kita minta kesanggupan dari orang itu yang bisa memproduksi. Tapi itu jangan putus gitu loh. Nah, itu kayak gitu jahe merah. Kemudian ini juga ada masuk kemarin dari Bogor permen jahe, itu juga minat. Seperti itu. Yang saat ini itu yang saya bisa lakukan. Karena dalam hal ini begini, maaf Bu. Jadi dalam hal ini koperasi saya ini ngebina UKM-nya tuh
Misalkan mereka baru bisa produksi berapa, kemudian pengen naik kelas untuk bisa pinjam ke KUR. Nah, kita akan melakukan membantu mereka untuk bisa meminjam lebih dari apa yang dia butuh ya. Nah, itu kita harus memperbaiki laporan keuangan dia. Jadi kita bantu dia dari aspek keuangan, pemasaran, dan yang lainnya seperti itu. Jadi kita benar-benar bimbing si UKM-UKM-nya demikian. Karena dari koperasi kita ada tim konsultannya. Seperti itu. Oke. Baik, waktu terus bergerak ini rupanya. Tinggal 3 menit lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti kita akan infokan lebih lanjut mengenai waktu. Oh, gini Pak, nanti untuk yang berikutnya kita lewat mana? Kita taunya, oh ada lagi nih minggu depan gitu. Oh, nanti kita akan share di beberapa WA group di Sinergi UKM Indonesia, di tempat Pak Juarsa juga bisa Pak ya nanti ini kita bantu share, dan ada beberapa komunitas di Community Development BINUS University juga bisa nanti Bu. Kalau Ibu sih kayaknya nanti kita bisa ini di Sinergi UKM Indonesia aja Bu dengan Oke. Baik Pak Putu. Iya. Bu ya. Pak Putu. Siap. Silakan. Ya. Ada tambahkan Mas Heri. Ya, usul saja. Ini kan training berkelanjutan. Kalau bisa peserta yang malam ini itu bisa ikut semua. Mereka isi nomor HP atau apalah yang bisa dihubungi langsung di kompeten ini. Ya, nanti di brosur saya itu kan udah ada tuh link saya tuh, nomor telepon saya yang bisa dihubungin. Di brosur saya mengenai agenda hari ini itu ada tuh brosur digitalnya, itu ada, hubungin kayak nomor saya deh. Jadi kalau ada lagi tinggal cari aja langsung. Oh bisa, nih dibikin satu grup juga boleh kali. Bu Erna kali nomor di share dulu Bu, di ininya Bu. Jadi ininya adminnya, silakan Bu. Ini bagus nih usulan Bu Erna. Pak Putu saja. Oh gitu. Oke, nanti bisa dikontak di nomor saya dulu ya. Iya, Pak Putu saja yang koordinir jadi admin. 116-9933. Nah, ini nomor saya. Ini dulu aja. Di save, nanti kontak ke saya aja. Diulang Pak. 0816. Ya. 116. Ya. 9933 Pak. Baik, 9933. Ya. Baik Pak Putu, terima kasih. Oke, nanti saya bikinin satu link kalau kita mau klik, jadi nanti keluar semua. Iya, betul. Ya. Oke, saya kira untuk malam ini kita tutup dulu. Sampai jumpa. Masih pada semangat nih tuh, masih standby. Iya, ibu-ibu nih ini nih. Oke, baik. Kalau di Jakarta kan baru jam 9, lebih dikit. Kalau di Malaysia sudah jam 10:30 nih. Ya, besok narasumbernya masih ada tugas lagi kayaknya. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Bisa live Pak ya? Silakan. Bisa live ya. Oke. Terima kasih semuanya Bapak salam Ibu. semuanya teman-teman sekalian, Ibu Yuliani. Terima kasih Mbak Ulka. Terima kasih Bapak semuanya. Sehat selalu ya, sampai jumpa. Baik. Halo Pak. Ya Bu Koni. Tadi sudah dipoto semua Pak? Udah kayaknya. Peserta? Ya. Oke Pak. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, makasih Pak Putu dan semua Ibu partisipan Terima kasih dan Bapak Bu Koni, Pak Putu dan yang semuanya tuh. Sama. Hai. Tetap sehat selalu, semangat. Oke, Makasih saya ya end dulu sudah bergabung. Terima kasih Mbak Ulka. Ya, terima kasih Bu Koni. Sama kita waktunya udah ngantuk. Iya. Kelihatannya masih semangat aja tuh.
Belum ada bilang izin live tuh. Iya, tadi kan Saya jalan izin dulu ya. OTW, iya. Makasih ya atas Oke. partisipasinya. Selamat Baik. malam. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Selamat malam, selamat istirahat.